Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai penilaian kredit pada Bank BCA menggunakan metode 5C untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Ibu Hoirul Hikmah SAB MBA. Anggota dari kelompok 10 sendiri yang pertama yakni Khairiyah Anas dengan NIM akhir 156, Nabila Rohma dengan NIM akhir 157, dan Muhammad Syafiq Hasan dengan NIM akhir 158. Baik, langsung saja kita akan masuk ke materi, yakni yang pertama pendahuluan. Penilaian kredit adalah tahapan krusial dalam pembiayaan perbankan untuk memastikan calon debitur benar-benar layak dan mampu mengembalikan pinjaman. BCA sebagai bank swasta terbesar menerapkan prinsip prudential banking sesuai dengan regulasi OJK. Untuk mendukung proses ini, BCA menggunakan metode analisis 5C yang telah menjadi standar internasional dalam menilai risiko kredit. Untuk mendukung proses tersebut, BCA menggunakan pendekatan analisis 5C yang terdiri dari karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Pendekatan ini sudah lama digunakan secara luas dalam industri perbankan internasional dan dipandang sebagai metode dasar untuk menilai risiko kredit. Proses penilaian kredit di BCA dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Analisis tidak hanya mengandalkan dokumen yang diserahkan debitur, tetapi juga melibatkan pengecekan riwayat melalui slik OJK, survei lapangan ke tempat tinggal atau usaha, serta analisis keuangan yang komprehensif. Semua langkah ini bertujuan untuk menghindari risiko kredit macet dan memastikan fasilitas kredit sesuai dengan kemampuan debitur. Menurut informasi dari laman resmi Bank BCA, penilaian kredit tidak boleh hanya mengandalkan satu faktor saja. Bank melihat kecukupan agunan, konsistensi data, serta profil risiko debitur secara keseluruhan. Konsep 5C yang pertama yakni karakter. Karakter merupakan aspek yang menilai integritas, kejujuran, dan keseriusan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Di BCA, penilaian karakter dilakukan dengan beberapa cara, antara lain mengecek historis kredit debitur melalui slik OJK untuk melihat apakah debitur pernah mengalami tunggakan. Selanjutnya, mengamati pola transaksi di rekening debitur. Selanjutnya, memverifikasi dokumen identitas dan dokumen pendukung lain seperti slip gaji, SIUP, atau laporan keuangan. Dan yang terakhir, melakukan wawancara langsung dengan debitur untuk memastikan informasi yang diberikan konsisten. Debitur dengan rekam jejak yang baik, misalnya memiliki skor kredit lancar atau kolektibilitas 1, dinilai memiliki karakter yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua ada capacity atau kemampuan membayar. Capacity merupakan penilaian mengenai kemampuan debitur untuk membayar kembali cicilan berdasarkan penghasilan atau arus kas yang dimiliki. Untuk menilai capacity, BCA perlu mempertimbangkan yang pertama, penghasilan rutin bulanan, baik dari gaji maupun omset usaha. Yang kedua, perhitungan debt service ratio atau DSR, yaitu persentase penghasilan yang digunakan untuk membayar cicilan. BCA biasanya menggunakan batas aman antara 30 hingga 40%. Yang ketiga, rekening koran 3 hingga 6 bulan terakhir untuk melihat stabilitas pemasukan. Dan yang terakhir, laporan keuangan sederhana bagi debitur yang memiliki usaha. Lalu, jika penghasilan debitur cukup dan stabil, serta memenuhi batas DSR, maka debitur dianggap memiliki kemampuan membayar yang memadai. Selanjutnya ada kapital atau modal debitur. Kapital menggambarkan kekuatan finansial debitur dan menjadi tolok ukur kemampuan debitur dalam menanggung resiko. BCA mengevaluasi kapital melalui yang pertama, aset yang dimiliki seperti tabungan, deposito, rumah, atau kendaraan. Kemudian besarnya uang muka yang dapat disediakan, terutama pada kredit seperti KPR atau KKB.
Kemudian total kekayaan bersih atau net worth. Yang terakhir, struktur permodalan usaha, khususnya untuk debitur yang mengajukan kredit bisnis. Debitur yang mempunyai modal kuat dianggap lebih siap menghadapi berbagai situasi ekonomi yang tidak menentu. Selanjutnya ada kolateral atau agunan. Kolateral adalah jaminan yang diserahkan debitur kepada bank sebagai pengaman jika terjadi gagal bayar. Bentuk agunan yang umum diterima BCA meliputi: pertama, sertifikat rumah atau tanah, atau bisa dengan SHM, kemudian SHGB. Yang kedua, kendaraan bermotor seperti mobil atau motor dengan BPKB. Yang ketiga, deposito BCA. Dan yang terakhir, aset usaha seperti ruko, gudang, atau mesin produksi. Proses penilaian agunan mencakup pemeriksaan legalitas dokumen, penilaian nilai pasar melalui appraisal, serta perhitungan loan to value atau LTV untuk memastikan nilai agunan yang mencukupi. Selanjutnya ada condition, yaitu kondisi ekonomi dan industri. Condition mencakup kondisi ekonomi makro, kondisi industri tempat debitur bekerja, serta perubahan regulasi pemerintah. Nah, kondisi ekonomi itu juga dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar cicilan dalam jangka panjang. Dalam menilai condition, BCA mempertimbangkan yang pertama ada tingkat inflasi, suku bunga, dan stabilitas nilai tukar. Lalu yang kedua ada kondisi sektor usaha debitur, apakah stabil atau berisiko. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah yang mungkin mempengaruhi industri tertentu. Yang keempat ada prospek industri di masa depan berdasarkan tren ekonomi. Sektor yang stabil dan memiliki prospek baik akan memberikan keyakinan lebih kepada bank bahwa risiko gagal bayar itu relatif rendah. Selanjutnya ada integrasi 5C dalam proses kredit di BCA. Setiap unsur 5C tidak dinilai secara terpisah, melainkan diintegrasikan ke seluruh proses analisis kredit, mulai dari pengajuan awal, verifikasi dokumen, kunjungan lapangan, perhitungan keuangan, hingga penilaian akhir oleh komite kredit. Menurut Pratama, pada tahun 2018 menyebutkan bahwa integrasi ini membantu bank membuat keputusan yang lebih akurat dan mengurangi angka kredit bermasalah atau non-performing loan. Contoh kasus penerapan 5C berdasarkan prosedur BCA. Seorang karyawan bernama Andi mengajukan kredit pemilikan rumah atau KPR sebesar 850 juta untuk rumah dengan harga 1 miliar rupiah. Analisis 5C yang dilakukan yakni yang pertama karakter. Riwayat kredit dislik lancar, tidak pernah menunggak. Yang kedua, capacity, gaji 15 juta rupiah per bulan dan estimasi cicilan 5 juta rupiah atau DSR 33%, masih dalam batas aman. Yang ketiga, kapital. Andi memiliki tabungan 200 juta rupiah sebagai uang muka. Yang keempat, collateral, yaitu rumah yang dijadikan angunan dinilai 980 juta rupiah oleh tim appraisal. Yang kelima, ada condition. Andi bekerja di sektor industri yang stabil dan prospektif. Berdasarkan analisis tersebut, Andi dianggap layak menerima kredit dari Bank BCA. Kesimpulannya, metode 5C merupakan pendekatan yang sangat penting dan efektif dalam proses penilaian kredit di Bank BCA. Dengan menilai karakter debitur, kemampuan membayar, modal, jaminan, serta kondisi ekonomi dan industri secara terperinci, Bank BCA dapat menjaga kualitas portofolio kreditnya. Pendekatan ini juga membantu bank dalam mengurangi risiko kredit bermasalah,
sehingga sejalan dengan regulasi OJK mengenai manajemen risiko. Secara keseluruhan, 5C menjadi fondasi utama dalam memastikan pembiayaan diberikan kepada calon debitur yang benar-benar layak dan mampu memenuhi kewajibannya. Baik, demikian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.